Chapter 1351 memperjuangkan hegemoni. Seutas panjang darah keemasan terbang dan memercik jauh. Cahaya keilahian sangat menyilaukan di alam semesta yang gelap. Hati semua orang bergetar. Ini adalah darah yang unik untuk tubuh dewa. Apakah ini akhir dari pertempuran? Begitu cepat, ada hasil yang kejam. Itu terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Apakah tragedi yang sama akan terjadi lagi di domain bintang ini? Tubuh Yevan bergetar dan hampir jatuh dari punggung Longma ke alam semesta. Luka mengerikan muncul di tulang rusuk kirinya, terkoyak oleh tombak darah. Luka itu begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Fisik dewa akan segera mati. Banyak orang membuka mata surga mereka dan menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Mereka tahu bahwa kehidupan dan kematian dapat terungkap pada saat berikutnya. Kedua kuda itu terhuyung-huyung dan menyerbu ke arah yang berbeda. Luka di tulang rusuk kiri Yevan sangat parah dan tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Ada riak ungu yang menyebar dan melelehkan esensi darah di tubuhnya. Puff. Ini bukanlah akhir, melainkan hanya permulaan. Aliran darah emas lainnya menyembur keluar dari luka saat energi berputar yang ditinggalkan oleh sang tuan mendatangkan malapetaka. Apa kau baik-baik saja? Tubuh kuda naga itu disiram dengan sejumlah besar darah emas. Tubuhnya terasa sedikit dingin dan dia bergidik. Kemudian, ia berbalik untuk melihat. Kilin ungu membawa sang tuan dan melompat. Pria itu dan aura tunggangannya sangat menakutkan. Untaian energi ungu jatuh dan menenggelamkan sang tuan. Dia seperti dewa yang bereinkarnasi. Apakah ini pertarungan yang setara? Longma sangat marah karena merasakan fluktuasi yang sangat kuat yang jauh melebihi orang suci. Yevan tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan teknik rahasia, pendekar pedang, untuk dengan cepat mengeluarkan riak ungu dan memurnikannya. Untaian energi ungu pekat menyebar dan lukanya akhirnya sembuh. Bunuh. Sang tuan meraung dan bergegas menghampiri kilin ungu. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Yevan. Kabut ungu melonjak dan baju besi logam hitam menyelimutinya. Itu misterius dan menindas. Boom. Sang tuan memegang tombak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Itu seperti bintang besar yang bertabrakan dengan fluktuasi yang merusak. Di mana-mana yang dilewatinya, kehampaan hancur dan kekacauan primitif muncul. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan hampir jatuh dari punggung kilin ungu. Dadanya meledak dengan bunga darah berwarna ungu. Itu sangat indah dan memiliki fluktuasi ilahi. Apa? Tyrant juga terluka. Semua orang terkejut. Kilin ungu meraung. Itu berhenti di kehampaan, semua sisiknya bersinar. Ini disebabkan oleh ujung tombak, dan itu diresapi dengan esensi, energi, dan roh Yevan. Oleh karena itu, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, tetapi tuan dengan paksa menekannya. Pada saat ini, dia berbalik untuk menyerang. Dia ingin membunuh Yevan sekaligus, tapi dia tidak menyangka lukanya akan pecah dan darah ungu akan berceceran di mana-mana. Jantung Longma berdegup kencang. Apakah dia benar-benar melawan kita di level yang sama? Semua orang terkejut. Makhluk tertinggi muda dari garis keturunan tiran cakrawala telah menjelajahi jalan kuno langit berbintang tanpa hambatan selama puluhan tahun, tapi dia tidak pernah terluka dalam pertempuran satu lawan satu. Ini adalah pertama kalinya. Bisa dikatakan bahwa Yevan telah menjadi preseden. Kekuatan tuan telah mencapai level ini, jadi dia secara alami memiliki martabat dan harga dirinya sendiri. Bertarung di level yang sama dan menekan musuh lamanya, hanya dengan begitu dia bisa menunjukkan sikap kaisar yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa keduanya berselisih. Dalam pertempuran dengan level yang sama, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Yang satu adalah makhluk tertinggi muda dari lorong bintang, yang lainnya adalah tubuh ilahi dari bintang pemakaman kaisar. Keduanya bisa disebut sebagai yang tertinggi di dunia ini. Darah menetes dari dada sang tuan. Untaian demi untaian cahaya warna-warni emas mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuhnya memancarkan cahaya ungu tak terbatas yang mengguncang langit berbintang. Ekspresi Yevan berubah untuk pertama kalinya, bahkan lebih dari saat mereka bertukar pukulan barusan. Itu adalah karakter pendekar tanpa celah. Itu bisa segera menyembuhkan tubuh tuan yang terluka dan mengembalikannya ke alam puncak. Teknik ilahi, teknik abadi. Banyak orang berteriak karena khawatir. Selama era legendaris, ada makhluk surgawi yang menciptakan teknik ilahi abadi. Kemudian, dia mengambil langkah lebih jauh dan mengembangkannya menjadi karakter pendekar. Itu adalah jenis teknik menakjubkan yang paling langka yang dikenal sebagai abadi dan tidak dapat binasa. Darah ungu menguap saat dada sang overlord sembuh dengan kecepatan yang terlihat.
Gelombang nyanyian datang dari dalam tubuhnya seolah-olah seorang dewa berdoa untuknya dan meningkatkan vitalitasnya. Ye Fan sangat terharu. Bagaimana mungkin Tuan memiliki karakter pendekar pedang? Ini adalah kitab suci ilahi kuno dari wilayah bintang kuno Ziwei. Saat itu, dia dan Yin Tiande masing-masing menyita setengah halaman dari buku emas merah darah Phoenix. Boom! Sang Tuan kembali ke keadaan semula dan dengan dingin melihat ke atas. Mata macam apa yang menembus baju besi berat itu? Selama era legendaris, leluhurku membantai dewa dan makhluk tertinggi di antara roh-roh suci untuk mendapatkan teknik rahasia ini. Di mana kau mempelajari setengahnya? Makhluk tertinggi muda dari darah tiran surga eter bertanya dengan dingin. Ye Fan mengangkat tombak emas gelap dan mengarahkannya ke arah Tuan. Tanpa jawaban apapun, dia mendesak Longma maju dan menyerang. Boom! Ujung tombak itu sepertinya mampu menggulingkan langit dan bumi. Tombak itu menunjukkan ketajaman dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Langit berbintang terguncang dan orang-orang di kejauhan terkejut. Kekuatan tempur semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh orang suci. Apakah dia benar-benar orang suci? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Di mata para pahlawan, ini jelas merupakan pertanda bahwa dia telah berada di alam Raja Suci selama bertahun-tahun. Sang Tuan mencibir dan bergegas maju dengan tombak berwarna darah di satu tangan. 5 jari tangan kirinya terbuka dan 9 karakter kuno berkedip-kedip, berubah menjadi sangkar yang tak tertandingi dan menekan Ye Fan. Itu adalah simbol kaisar tertinggi dari kitab suci Dao. Di langit, semua jenis cahaya menari-nari, samar-samar terlihat. Seolah-olah seorang kaisar agung sedang melantunkan kitab suci dan duduk di kedalaman alam semesta, menekan dunia fana. Ye Fan masih tak kenal takut. Tombak di tangannya bertabrakan dengan tombak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan 9 karakter kuno emas berkedip-kedip, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah 9 aksara kuno dari kitab suci matahari. Mereka secara pribadi diajarkan oleh kehendak ilahi dari Kaisar Suci Matahari dan tak ternilai harganya. 9 aksara kuno itu bersinar seperti 9 galaksi, membuat segalanya kehilangan warnanya. Alam semesta seketika menjadi gelap. Ding! Ujung tombak dan ujung tombak bertabrakan. Keduanya melepaskan pada saat yang sama dan kemudian membuka tangan kanan mereka untuk menekan yang lain. Aura seorang kaisar agung kuno memenuhi udara dan nyanyian itu menjadi lebih halus dan misterius. 9 karakter kuno dari kitab suci Dao muncul di tangan kanan Ye Fan, sementara 9 karakter kuno dari kitab suci Yin Surgawi muncul di tangan kanan Tuan. Mereka sangat dingin. Keduanya menggenggam 18 karakter dan memiliki ide yang sama. Mereka segera menggunakannya untuk menekan tubuh asli yang lain, tetapi mereka tidak pernah berharap yang lain melakukan hal yang sama. Terutama ketika Celestial Yin dan Celestial Yin bertemu, itu bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dunia ini sedang terbelah. Kelahiran kekacauan primitif dan reinkarnasi kehidupan semuanya berada dalam satu pikiran. Tubuh Ye Fan dan Sang Tuan pecah pada saat yang bersamaan. Darah emas tumpah dan darah ungu memercik. Kemudian, keduanya mundur, hampir mati bersama. Ini adalah konfrontasi yang pahit. Bahkan mereka yang sekuat fisik suci dan sekokoh tubuh Tuan memiliki setengah tubuh mereka hancur. Mereka terluka oleh tabrakan kitab suci Yin dan yang surgawi serta 9 karakter dari kitab suci Dao. Di kejauhan, hati semua orang melonjak. Kitab suci apa yang mereka berdua pegang? Jelas bahwa mereka adalah karakter kaisar. Setiap orang memiliki lebih dari satu jenis kitab suci kuno. Mata Ye Fan menjadi semakin dalam, tapi dia tetap tenang. Tangan kirinya mengembangkan 9 karakter kuno dari kitab suci Dao untuk mempertahankan diri sementara tangan kanannya mengacungkan tinju 6 jalan reinkarnasi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia selalu menjadi penyerang utama karena tidak ada kekuatan ofensif yang lebih besar darinya. Sekarang ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. 9 karakter kuno dari kitab suci Dao menekan keabadian dan melintasi langit, melindungi tubuhnya di belakangnya. Sementara itu, tangan kanannya berubah menjadi kepalan tangan emas yang merobek segala sesuatu dan menekan maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah tinju 6 jalur reinkarnasi dilepaskan, matahari dan bulan kehilangan cahayanya dan wilayah bintang kehilangan warnanya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Boom! Ekspresi Tyrant berubah. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius. Gelombang energi ungu pekat naik dari tubuhnya. Di tangan kirinya ada 9 karakter kuno dari kitab suci langit Yin tertinggi, melawan 9 karakter dari kitab suci Dao.
Tangan kanannya membentuk segel ilahi dan berevolusi menjadi lonceng penguasa. Suara gemuruhnya memekakkan telinga, menghancurkan langit berbintang. Pemandangan seperti ini sangat menakutkan. Seolah-olah Dewa Iblis sedang menghancurkan dunia. Teknik pertempuran suci. Pupil Ye Fan dengan cepat menyusut. Tubuh tiran benar-benar memahami teknik rahasia semacam ini. Ini adalah teknik kunci yang paling dia andalkan. Sebagian besar teknik ilahi miliknya berasal dari teknik ini. Di zaman legenda, teknik semacam ini pernah diperoleh oleh makhluk tertinggi dari darah tiran surga. Boom! 18 karakter kuno meletus lebih dulu. Mereka terguncang hingga meneteskan darah dan penuh luka. Kemudian, tinju 6 jalan reinkarnasi bertabrakan dengan lonceng penguasa, dan pertempuran menjadi lebih intens. Lonceng besar itu panjang dan berlarut-larut seolah-olah berasal dari zaman purba. Tinju emas melewati tubuh lonceng dan meledak langsung ke arah Tyrant, terus bertabrakan dengan energi darah ungunya. Puff! Darah berceceran di antara keduanya. Itu adalah situasi di mana kedua belah pihak terluka. Keduanya jatuh dari tunggangan mereka, tubuh mereka dipenuhi luka yang terus mengalir dengan darah. Pada titik ini, kedua tunggangan itu dibebaskan. Mereka bergegas bersama dan juga mulai bertarung. Tubuh Tyrant dikelilingi oleh energi darah. Dia mengaktifkan karakter rahasia pertapa dan segera menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Ye Fan, di sisi lain, langsung menyerang Tyrant. Dalam hal kecepatan penyembuhan, dia jelas lebih rendah dari Tyrant. Oleh karena itu, dia hanya bisa membunuh tanpa henti, tidak memberi Tyrant waktu untuk pulih. Ini tidak bagus. Tyrant telah memahami teknik keabadian roh ilahi yang sempurna. Kecepatan pemulihannya setengah lebih cepat dari Tyrant. Dia kemungkinan besar akan menguras fisik suci sampai mati. Zhao Gonyi, utusan dari kota ke-50, mengungkapkan ekspresi serius. Yang Si mengepalkan tinju kecilnya. Matanya yang besar berkedip saat dia menggigit bibirnya dan berkata, Paman pasti akan menang. Dia tidak akan tertandingi di bawah langit. Yang Yunteng menunjukkan ekspresi khawatir. Keberanian ilahi Tyrant telah mengejutkan jalan kuno langit berbintang. Dia jauh lebih tua dari Ye Fan dan telah berkultivasi selama puluhan tahun. Sekarang, dia adalah seorang raja suci. Jika dia tidak lagi menekan wilayahnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Utusan itu, Zhao Gonyi, juga mengerutkan kening. Sang tiran selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dia melakukan banyak hal dengan tidak bermoral. Tidak ada aturan atau peraturan yang bisa menahannya. Sekarang, dia hanya ingin membuktikan bahwa dia bisa membunuh musuh lama di level yang sama. Jika pertempuran berlarut-larut dan dia tidak bisa menang, tidak menutup kemungkinan dia akan segera menyerang. Bunuh. Pada saat ini, Tyrant mengeluarkan raungan rendah. Seluruh tubuhnya memancarkan sejumlah besar energi darah. Energi ungu mengguncang alam semesta. Dia seperti dewa iblis yang telah keluar dari bumi dan membebaskan diri dari belenggu. Dia sangat menakutkan. Ye Fan juga mengeluarkan raungan yang jelas. Dia tidak lagi bertahan dan berada dalam kondisi menyerang sepenuhnya. Keduanya bertabrakan dan bertarung sampai mati. Boom! Mereka hanya berada di alam suci, tapi keduanya sudah cukup untuk membunuh Raja Suci. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa ngeri? Tyrant meraung seperti binatang buas. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia mengacungkan tinju tiran yang diciptakan dari kombinasi teknik ras dewa, roh suci, dan makhluk surgawi untuk menyerang Ye Fan dengan kalap. Ye Fan benar-benar melepaskan diri. Serangannya berani dan tidak terkendali. Setelah tinju 6 jalur reinkarnasi dilepaskan, dia menekan maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Setiap pukulannya dipenuhi dengan darah tiran. Dia mengayunkannya terus-menerus seolah-olah dia sedang memutar 6 alam semesta kuno dan membuka reinkarnasi. Pertarungan antara mereka berdua terlalu tragis. Tinju emas dan tinju tiran ungu. Setiap pukulan menghancurkan langit dan bumi. Tangan mereka saling menembus tubuh satu sama lain beberapa kali. Armor Tyrant rusak dan tubuhnya hampir hancur. Darah mengalir dengan bebas, tapi dia menjadi lebih ganas. Tinju tirannya tak tertandingi dan teknik-tekniknya yang menakjubkan tak tertandingi. Itu semua adalah teknik yang hilang, tapi dia benar-benar merobek sepotong daging seberat 1 kilogram dari tubuh Ye Fan. Dia membuka mulutnya dan menggigit, langsung menelannya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri dan tubuh mereka terasa dingin. Ini adalah dewa iblis yang penuh dengan keliaran. Kaca. Dalam konfrontasi ini, tinju 6 jalur reinkarnasi Ye Fan sekali lagi menembus tubuh tiran dan mematahkan tulang rusuknya. Dia juga dingin dan tanpa ampun saat dia merobek 2 tulang rusuk Tyrant bersama dengan sepotong daging. Hong!
Dia mengoperasikan kitab suci matahari. Api menari-nari di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Dengan suara mendesis, dua tulang rusuk dan daging itu dipanggang hingga berkilau dengan minyak. Darah ungu menguap dan aroma daging tercium di udara. Ye-Fan menjabat tangannya dan melemparkan iga itu ke arah Long Ma di sisi lain medan perang untuk dilahapnya. Sang tiran menelan daging itu. Darah keemasan menetes dari sela-sela giginya yang seputih salju. Dia terlihat sangat ganas. Tulang rusuknya patah dan dia kehilangan dua. Namun, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa dengan dingin. Saya pikir kamu akan mati, katanya dengan dingin. Ye-Fan membalas dengan tatapan dan berkata, apakah Anda memaksa saya untuk mencabut rumput liar? Sepertinya saya hanya bisa mengasah tubuh saya di sini. N. Chapter 1352 Tragis. Nomor 1 di bawah langit berbintang. Hari ini, pertarungan antara dua fisik yang tak tertandingi adalah pratinjau dari kemungkinan ini. Di masa depan, jalan Kaisar akan dipenuhi dengan tumpukan mayat. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang sangat penting. Puff. Darah terbang setinggi 3.000 kaki ke udara seperti pelangi ilahi yang melesat di alam semesta. Itu indah dan pedih. Darah emas dan darah ungu berceceran di mana-mana. Ye-Fan dan Sang Tuan bertarung dengan gila-gilaan. Mereka bertarung sampai tubuh mereka penuh dengan luka. Tuan Besar mungkin meningkatkan kehebatan pertempurannya dan menekan Ye-Fan dengan alam Raja Suci. Namun, dia juga telah mempersiapkan yang terburuk. Jika itu yang terjadi, dia akan menggunakan segala cara untuk menghabisi musuh yang telah ditakdirkan. Boom! Tinju Tuan tak tertandingi. Setiap kali dilambaikan, itu membawa aura alam semesta yang luas. Di belakang Overlord adalah hantu besar yang berdiri di langit berbintang, memandang rendah semua makhluk hidup. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya berputar mengelilingi hantu besar ini. Itu seperti dewa yang membelah langit dan bumi. Bintang-bintang mengalir secara terbalik dan darah berceceran di mana-mana. Tinju Tuan itu dilambaikan secara ekstrim, dan semuanya bisa dihancurkan. Jika Ye-Fan tidak menggenggam tinju 6 jalur reinkarnasi, pertempuran ini akan sangat sulit. Niat pertempuran itu terlalu menakutkan. Keduanya bergerak secepat kilat. Itu seperti dua bintang yang bertabrakan secara berurutan, disertai dengan kilat dan guntur. Cahaya yang berkobar meledak, menyebabkan langit bergetar dan langit berbintang meredup. Setiap pukulan mengeluarkan darah, dan tulang-tulang hancur. Itu adalah pemandangan yang tragis. Daging dan darah dari fisik Tuan dan fisik suci beterbangan di mana-mana. Tingkat pertempuran ini mengejutkan dan mengintimidasi semua orang. Di alam semesta yang gelap, semua orang merasa kedinginan. Pertempuran antara makhluk tertinggi muda dari Tyrant Blood of the Firmament dan Saint Fisik terlalu tragis. Ini adalah pertempuran berdarah, pertempuran hidup dan mati untuk orang nomor 1 di bawah langit. Fisik suci dan sang penguasa seimbang. Mereka berdua berlumuran darah, dan setengah dari tubuh mereka compang-camping. Bahkan tulang-tulang mereka terlihat. Itu membuat orang merasa merinding di tulang belakang mereka. Semua orang terdiam. Mereka membandingkan diri mereka sendiri dan merasakan perbedaan yang besar. Melihat melalui jalur kuno alam semesta, berapa banyak orang di alam ini yang bisa bertarung melawan mereka berdua. Semua orang merasa ngeri. Semua rambut di tubuh mereka berdiri, dan lapisan merinding muncul di kulit mereka karena ketakutan. Tulang darah dari fisik Overlord sulit ditemukan di dunia ini. Ini sangat langka. Itu dievaluasi dengan cara yang riang. Dengan suara kaca, ia menggigit sepotong daging. Cahaya warna-warni ilahi ungu berkedip-kedip di permukaannya. Ini adalah esensi dari darah tiran yang terkandung di dalamnya. Banyak dari para pahlawan tidak tahu asal-usulnya. Mereka semua tercengang. Kuda ini terlalu gagah berani. Apakah ini kuda atau serigala? Bagaimana bisa ia makan daging? Ini adalah pertanyaan di hati banyak orang. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, naluri alami suatu ras harus dipertahankan. Saya tidak pernah menjadi vegetarian. Itu bukan gayaku. Kecuali itu adalah obat keabadian-keabadian, makan potongan besar daging dan minum semangkuk besar anggur adalah warna sejati seorang pahlawan. Long Ma membual tanpa malu-malu. Sekelompok orang itu sedikit bingung. Ye-Fan dan Tuan bertarung dengan sengit, darah berceceran di mana-mana, tapi sisi ini sangat berbeda, membuat orang sedikit tidak nyaman. Boom! Kilin ungu memancarkan kemegahan ilahi. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, dan setiap sisiknya tampak seperti terbuat dari emas ilahi. Sisik-sisik itu jernih dan berkilau, memiliki dingin dan berat seperti logam.
Ia menginjak-injak kosmos seperti banjir ungu, menyapu langit berbintang saat ia dengan kuat melindas. Dengan satu raungan, semua sisi bergetar. Kilin ungu sama liarnya dengan tuannya. Niat bertarungnya meluap ke langit saat ia menerkam ke depan. Setiap kali ia melompat, ia akan menempuh jarak yang jauh. Ia menginjak langit, memancarkan kecemerlangan. Dia ingin membunuh Longma. Di medan perang utama, ekspresi sang Overlord dingin. Dia menggeser posisinya dan sangat kejam. Rambutnya yang tebal menari-nari dengan liar, dan pupil matanya seperti dua pisau tajam. Dia hampir menjadi gila. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh sang tuan sangat kesakitan. Bahu kirinya tidak bisa menghindari tinju emas Ye Fan dan ditembus di tempat. Darah ungu tumpah, dan beberapa potong tulang putih rontok. Namun, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk membelah dada Ye Fan dan merobek sudut hatinya. Darah emas segera menyembur keluar seperti air mancur. Adegan berdarah menjadi semakin mengerikan, membuat semua orang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keduanya menderita luka yang sangat serius. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Pertempuran besar telah mencapai kondisi seperti itu. Apa yang diperjuangkan keduanya bukan lagi kemenangan atau kekalahan biasa. Bukan hanya hidup dan mati pribadi, tetapi juga keinginan dan kemuliaan nenek moyang mereka. Kedua garis keturunan itu bertarung. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Sang penguasa tidak akan terikat oleh aturan dan peraturan, tetapi dalam jarak yang dapat dikontrol, dia ingin secara pribadi membunuh musuh lamanya pada tingkat yang sama. Hanya dengan begitu dia bisa membuktikan bahwa Tyrant Blood of the Aether adalah yang paling kuat dan nomor satu di bawah langit berbintang. Selain itu, semua orang tahu bahwa Kaisar Agung tidak ada bandingannya di antara rekan-rekan mereka. Selain kekacauan kuno, setiap kaisar telah bertempur sampai ke puncak dan membunuh banyak musuh yang tak tertandingi. Sang penguasa secara alami memiliki simpul di dalam hatinya. Dia ingin menguji dirinya sendiri. Bahkan di masa keemasan ini, dia masih bisa menang melawan orang-orang dari generasi yang sama dan membunuh semua musuh. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai Dao? Melakukan hal itu adalah bukti paling kuat bahwa dia sebanding dengan kaisar besar ketika mereka masih muda. Sang tuan mengeluarkan raungan panjang. Kilau logam dari baju besi berat di tubuhnya telah lama menjadi redup dan compang camping. Murid ungunya berkedip-kedip dengan cahaya redup saat dia menjadi semakin kuat. Setelah bertahun-tahun, Ye Fan telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan cara yang pahit. Bahkan tubuh sucinya yang dikenal tidak bisa dihancurkan dipukuli sampai compang camping. Darah emas mengalir keluar saat dia bertarung sampai titik kegilaan. Yin besar berputar selama 10 juta tahun, darah membersihkan dunia. Sang tuan meraung dengan keras. Tangan kirinya membentuk jejak dan tiba-tiba menggunakan teknik rahasia dari kitab suci Yin abadi. Ini adalah jenis jejak ilahi yang sangat lembut yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu tersebar dari ujung jarinya seolah-olah bisa melelehkan seluruh alam semesta. Kabut hitam menyelimuti udara. Tampaknya ringan, tapi tidak banyak yang bisa menghentikannya. Ye Fan menggunakan tangan kirinya untuk memblokirnya dan hampir meleleh. Darah menetes keluar dan tulang-tulang putih terlihat. Kemudian, perutnya meletus dengan cahaya. Suara-suara kitab suci terdengar, membimbing kekuatan Yin yang besar ke dalam diagram Dewa Taiji di dalam lautan reinkarnasi. Dengan cepat berubah dan hancur. Sementara itu, dalam serangan ini, Ye Fan melihat gelombang energi esensi Tuan. Terlepas dari kemauannya yang tak tertandingi, ada juga sebagian dari pengalaman hidupnya. Orang bisa melihat betapa menakutkannya sang tuan. Dia menggabungkan teknik rahasia yang tak tertandingi dan kehendak bersama-sama, mencapai tingkat yang sama sekali baru. Benar, dia memperoleh kitab suci Yin abadi agung di jalan kuno. Peri Kingxi juga mendapatkan beberapa hal dari tempat penyimpanan kitab suci, tapi tidak selengkap yang dia dapatkan. Pikiran Ye Fan terguncang, mengetahui situasi ini. Hong, Yin dan yang hidup berdampingan, kali ini, bahkan lebih menakutkan. Tinju tiran yang ekstrim adalah kekuatan utama, melepaskan raungan dewa dan iblis. Sosok-sosok muncul satu demi satu, dengan cepat menelan langit berbintang yang tak terbatas. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Diagram abadi Taiji muncul di tubuhnya, menyatu dengannya. Dia menjadi bentuk seekor naga, bertarung dengan kitab suci laut reinkarnasi miliknya. Tentu saja, ada juga 6 jalur tinju reinkarnasi yang tercampur. Setiap serangan akan menyebabkan darah dan daging hancur. Darah keemasan dan darah ungu mengalir, membuat bagian langit berbintang ini sangat indah.
Melalui tinju tiran, Ye Fan melihat energi esensi yang sangat menakutkan. Teknik tinju yang tak tertandingi ini telah menemani Tyrant Bloodline dari Ether Sky dari awal hingga akhir. Membunuh ras dewa, memusnahkan roh suci, dan mewarisi ortodoksi makhluk surgawi ras manusia menyatu bersama. Yang tertinggi dari traktiran menciptakan niat tinju yang tak tertandingi ini. Sedemikian rupa sehingga Ye Fan dapat melihat bagian dari seluk-beluk planet induk kuno tempat ras itu berada dari kehendak energi esensi ini. Itu adalah teror yang hebat. Penindasan mutlak. Tidak ada ortodoksi yang bisa berkembang biak di sana. Hanya keturunan dari garis keturunan tiran, hanya ras ini yang bisa berkembang di sana. Dibandingkan dengan tempat pemakaman keturunan tiran di kota ke-50 umat manusia, itu 100, 1000, 10.000 kali lebih kuat. Itu adalah penindasan yang terbentuk setelah Tyrant Supremes meninggal dalam meditasi. Itu adalah tanah surgawi mereka, dan itu adalah wilayah iblis orang lain. Sampai hari ini, hanya ada warisan dari garis keturunan tiran di sana, dan hampir tidak ada ortodoksi lain yang bisa dilihat. Melalui kehendak energi esensi, yang paling mengejutkan Ye Fan adalah dia melihat pemandangan yang buram. Garis keturunan tiran lahir di bawah pohon buah ginseng. Pohon buah ginseng. Bukankah itu milik klan Yongseong? Kenapa bisa mendarat di planet kuno itu? Dia sangat tersentuh. Benar saja, ada terlalu banyak mutan di dunia ini. Pemimpin muda dari garis keturunan tiran dari langit Ether sebenarnya lahir di bawah pohon obat abadi. Itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Setelah itu, Ye Fan melihat pemandangan lain. Seekor kilin ungu membawa garis keturunan Tyrant yang berusia 4 atau 5 tahun ke dalam gua kuno dengan ukiran kata Tyrant di atasnya, dan kemudian menghilang. Boom! Tyrant ingin membunuh fisik suci dari bintang pemakaman kaisar untuk membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di antara teman-temannya. Ini adalah kesombongan dari makhluk tertinggi yang masih muda, dan juga semacam keyakinan yang tak terkalahkan. Namun, setelah menyerang begitu lama tanpa hasil, kemungkinan besar dia telah kehilangan kesabarannya dan tidak akan lagi menekan wilayahnya. Utusan pemandu Zhao Gonyi memiliki ekspresi serius. Hati Yang Yunteng tenggelam, dan wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tiran bukanlah orang yang baik, dan dia pasti tidak akan membatasi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa pihak lain dapat meningkatkan wilayahnya kapan saja. Untaian cahaya ungu meluap dari tubuh Tyrant seperti sungai ungu. Seluruh domain bintang dalam kekacauan, dan matanya menjadi lebih menakutkan. Semua orang menyadari bahwa makhluk tertinggi muda dari keturunan tiran langit Ether mungkin ingin meningkatkan wilayahnya. Dia tidak akan lagi mematuhi aturan, dan dia akan membunuh musuh lamanya. Namun, orang-orang menemukan bahwa Ye Fan sangat tenang tanpa kegelisahan. Dia masih bertarung dengan tenang. Hong! Tiba-tiba, langit dan bumi runtuh. Sungai-sungai bintang bergetar, dan seluruh langit berbintang di seluruh kosmos mulai bergoyang. Sebuah aura mengamuk melonjak. Tyrant menjadi satu-satunya eksistensi di antara langit dan bumi, dikelilingi oleh sungai-sungai bintang. Sosok kehampaan yang lebih besar muncul di belakangnya, seolah-olah itu adalah dewa surgawi yang turun ke alam bawah, menghadap musuh lamanya. Dia menerobos segel. Dia akhirnya akan membunuh fisik suci. Benar, makhluk tertinggi muda dari keturunan tiran langit Ether telah menunjukkan kekuatan yang cukup, tidak lebih lemah dari fisik suci. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Bukannya dia bukan tandingannya. Pencapaian pertempuran barusan membuktikan segalanya. Itu sudah cukup. Karena mereka adalah musuh lama, dia secara alami bisa menggunakan cara apapun, baik atau buruk. Sekarang, membunuh fisik suci yang setara dengannya, tidak membiarkan dia tumbuh, adalah pilihan terbaik. Mengaum. Tyrant mengeluarkan raungan, dan langit berbintang runtuh. Sosok kehampaan di belakangnya sangat megah dan besar, seolah-olah dewa iblis hidup kembali. Secara tak terduga ia membuka sepasang mata dingin. Selain itu, sosok kosong dari pohon buah ginseng muncul di atas kepalanya, seolah-olah itu benar-benar akan muncul. Tyrant tidak ragu-ragu sedikit pun, melemparkan dirinya dengan kejam ke arah Ye Fan. Dia menggunakan kekuatan kosmos yang luar biasa ini untuk menghancurkan semua musuh dan penghalang. Jenis fluktuasi tirani ini membuat semua orang ngeri. Serangan sang tiran meleset. Kubah surgawi runtuh, dan dia menjadi linglung. Dia dengan dingin menatap langit berbintang. Apa yang terjadi? Mengapa fisik suci yang berasal dari bintang pemakaman kaisar tiba-tiba menghilang? Inilah yang membuat semua orang bingung. Kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Di kedalaman kosmos, sesosok yang tidak jelas duduk di sana, dikelilingi oleh untaian demi untaian tanda Dao.
Seolah-olah seorang kaisar kuno telah hidup kembali. Dia dengan tenang membuka mulutnya, tetapi hanya ada satu kata, bertarung. Apakah itu salah satu tubuh Daomu barusan? Murid Tyrant berkedip-kedip dengan untaian cahaya yang dalam. Benar. Di kedalaman kosmos, tubuh asli Ye Fan duduk di sana, dengan tenang. Seolah-olah dia adalah pembawa Dao, sosoknya tidak jelas dan tidak jelas. Ini terlalu sombong. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menggunakan tubuh Dao untuk melawan Tyrant. Ini adalah pukulan langsung pada sifat liar dan mendominasi Tyrant. Tubuh asli fisik suci sebenarnya menyaksikan pertempuran sepanjang waktu ini, belum mengambil tindakan. Benar saja, Tyrant melepaskan raungan rendah, dengan paksa menekan jenis fluktuasi emosional tertentu. Matahari dan bulan di matanya hancur, sungai berbintang hancur, menjadi semakin menakutkan. Chapter 1353 tidak baik. Di medan perang utama, darah emas telah menghilang dan berubah menjadi gumpalan udara jernih. Hanya darah ilahi berwarna ungu yang tumpah, memancarkan cahaya dingin dan cemerlang di alam semesta yang gelap. Sungguh luar biasa iblis. Di bawah langit berbintang, ada keheningan mutlak. Tubuh sang tuan sangat megah dan tinggi, seperti gunung iblis yang berdiri di sana. Rambut tebalnya terurai, membuat orang sulit bernapas. Pada saat ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan membelakangi para pahlawan, tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Belum lagi makhluk tertinggi muda dari garis keturunan darah surgawi tirani, bahkan para penonton pun merasa sangat terluka. Mereka diam-diam mengutuk. Fisik suci benar-benar terlalu tajam, tapi itu tepat. Tuan itu liar dan benar-benar sombong. Dia datang sendirian dari langit berbintang untuk membunuh musuh lamanya, tapi inilah hasilnya. Ye Fan telah memberinya pukulan telak. Dia hanya mengirimkan tubuh Tao. Tubuh aslinya seperti orang yang lewat, duduk dengan tenang di kedalaman langit berbintang dan menyaksikan pertempuran dengan tenang. Ini jelas semacam penghinaan. Itu adalah serangan pamungkas Saint Fisik. Sang Tuan telah melintasi Starfield untuk bertarung dengan Saint Fisik. Momentumnya begitu besar sehingga semua orang mengetahuinya. Tak terhitung orang dari medan bintang kuno lainnya yang datang ke sini secara khusus untuk pertempuran ini. Pada akhirnya, Sang Tuan benar-benar bertarung dengan tubuh Tao dari musuh lamanya. Itu terlalu menyakitkan, bahkan makhluk tertinggi muda dari garis keturunan darah surgawi tirani, yang selalu sombong dan percaya bahwa dia tak terkalahkan, hampir kehilangan kendali atas emosinya. Sejak dia lahir, tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini. Ye Fan tidak banyak bicara, tapi tindakan dan caranya membuat para penonton ingin muntah darah, apalagi tuan yang telah bertarung sampai sekarang. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Hati Saint Fisik terlalu hitam. Dia benar-benar sombong. Dia meremehkan orang lain. Sang tuan mungkin akan meledak dengan kemarahan. Kau tidak bisa mengatakan itu. Sang tuan datang dengan kekuatan ilahi tertinggi untuk membunuh fisik suci. Dia sangat liar, tapi dia baru saja bertemu dengan serangan balik. Di bawah langit berbintang, orang-orang tidak berani berbicara dengan keras. Mereka hanya secara diam-diam mengirimkan suara mereka karena suasananya terlalu tegang dan menakutkan. Banyak orang bertanya-tanya apakah Ye Fan menjaga agar tuanku tidak menggunakan alam raja suci untuk menekannya, atau apakah dia sudah merencanakan ini dan dengan sengaja mempermalukan tuanku. Jelas, efeknya tercapai. Sang tuan masih belum berbalik. Dia diam seperti jurang, yang membuat hati orang-orang berdebar ketakutan. Setelah pertempuran yang berdarah dan intens, Overlord akhirnya menyadari bahwa dia bertarung melawan tubuh Tao lawannya. Dia merasa seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa tubuh Dao Ye Fan sangat kuat, hampir tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Hanya saja dia tidak bisa tinggal di dunia ini untuk waktu yang lama. Penguasa cahaya dari cahaya dari cahaya dari cahaya dari cahaya dari cahaya. The light into the light of the star of the off into. Of the star of. Tuan dipaksa untuk melepaskan segelnya oleh tubuh Tao, tetapi Tuan dari tubuh Tao Tuan dengan tenang duduk di kedalaman langit berbintang dan menonton. Dia tidak tahan lagi dan ingin membunuh seluruh langit berbintang. Sang Tuan dipaksa untuk melepaskan segelnya oleh tubuh Tao, tetapi tubuh sejati Sang Tuan dengan tenang duduk di kedalaman langit berbintang dan menonton. Dia tidak tahan lagi dan ingin membunuh seluruh langit berbintang. Meskipun dia sangat marah, dia tidak kehilangan ketenangannya. Matanya menjadi lebih dingin dan kejam saat dia menatap sosok buram itu dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Di alam semesta yang sangat sunyi, Long Ma tertawa terbahak-bahak. Hanya dia yang berani bersikap sombong.
Tuan, dagingmu benar-benar enak. Renyah dan rasanya seperti ayam. Semua orang tercengang. Omong kosong macam apa ini? Bagaimana bisa rasanya seperti ayam? Ini bukan cara yang baik untuk mengatakannya. Dalam situasi seperti ini, tantangan terselubung Longma setara dengan menaburkan garam pada luka Tuan. Itu sama sekali tidak baik. Kalimat ini terlalu merusak. Namun, ia tidak menyelesaikan kalimatnya sekarang dan melanjutkan dengan kalimat lain. Tapi tulangnya sangat keras. Saking kerasnya sampai hampir mematahkan gigiku. Semua orang membatu dan melihat ke sisi lain dari medan perang. Longma melarikan diri dari kejaran kilin ungu dengan kecepatan tinggi. Kilin ungu meraung dan menginjak langit dengan keempat kukunya, menghancurkan langit berbintang dengan raungannya. Kuda jahat di depan sangat tidak memiliki karakter moral. Mempermalukan tuan seperti ini sama saja dengan menginjak wajahnya. Dia tidak bisa menanggungnya lebih lama lagi. Sayangnya, Longma tidak melawannya dengan serius sama sekali. Ia berlari dengan tulang di mulutnya dan berteriak-teriak tanpa henti. Darah tuanku rasanya sangat enak. Apa kau ingin mencoba keledai di belakangku? Kaca. Gigi Longma bergetar hebat dan hampir patah, tapi masih tidak bisa menggigit dua tulang putih yang menakutkan itu. Fisik tuan terkutuk, kenapa kau begitu keras? Tulangmu lebih kuat dari senjata suci. Bagaimana kamu akan membiarkan orang memakannya? Di alam semesta, atmosfer pertempuran besar itu sangat tegang, namun itu tidak masuk akal. Hal itu membuat orang merasa seolah-olah waktu dan ruang telah berubah. Itu tidak masuk akal dan kacau. Mengaum. Kilin ungu meraung. Itu sangat marah sampai ekstrim. Ini adalah darah dan daging tuannya, namun kuda jahat ini berani mengejeknya seperti ini. Itu benar-benar sombong. Itu menghancurkan langit berbintang dan memancarkan aura binatang buas. Itu bahkan lebih kejam dan memiliki keliaran berdarah. Di dalam matanya ada pemandangan mengerikan dari gunung mayat. Apakah kamu berani bertarung? Setelah bertahun-tahun, ia selalu menyiksa dan membunuh musuh-musuhnya. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak ia mengambil inisiatif untuk menantang tunggangan dewa. Apa kau bercanda? Aku tidak tertarik untuk bertarung dengan keledai. Longma berlari dengan panik di depan dan menolak dengan keras sambil menggerogoti tulangnya. Semua orang tercengang. Ini adalah kilin ungu berdarah murni yang legendaris. Itu benar-benar berbeda dari keledai, namun disebut seperti ini. Mulut kuda ini terlalu penuh kebencian. Kilin ungu secara alami sangat marah. Ini adalah penghinaan baginya. Sebagai binatang tertinggi dari jalan kuno, ia tidak pernah diremehkan dan diejek seperti ini sebelumnya. Namun, bahkan dalam keadaan seperti ini, kilin ungu masih menahan diri. Ia memiliki aura raja binatang tertinggi dan berkata dengan suara yang bermartabat, kamu memiliki darah naga sejati yang mengalir di tubuhmu. Kamu adalah salah satu garis keturunan yang paling mulia, namun kamu tidak ingin bertarung dan lari. Apa kau tidak merasa malu? Tidak. Longma sepertinya tidak peduli sedikit pun. Selain itu, ia berbicara seolah-olah itu seringan bulu, membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa memukulnya. Ia menancapkan kukunya dan berlari dengan liar tanpa berhenti sejenak pun. Saya menantang Anda. Kilin ungu berkata dengan sikap yang mengesankan. Langkah-langkahnya mengoyak langit berbintang seperti binatang buas yang turun dari alam abadi. Saya menolak. Longma berkata dengan benar. Aku juga dengan sangat serius menolakmu. Tolong jangan meragukan sikap saya, kata Longma dengan serius. Kilin ungu sedikit tertegun. Kuda macam apa ini? Ia menolak dengan benar dan bahkan tidak berani menerima tantangan itu. Ia sama sekali tidak merasa malu dan malah berpenampilan angkuh. Dari mana rasa superioritas ini berasal? Para pahlawan yang menyaksikan pertempuran juga tercengang. Apakah Anda masih memiliki martabat seorang ahli yang kuat? Raja Suci Kilin sangat marah. Mainan macam apa itu? Longma bertanya. Kamu telah berkultivasi lebih lama dariku dan mencapai alam Raja Binatang Suci. Anda datang untuk bertarung dengan saya seperti ini, tetapi pada akhirnya, Anda mengatakan bahwa saya pengecut. Apa kamu gila? Longma berkata dengan jijik. Ia langsung berdiri dengan kaki belakangnya dan berlari dengan liar. Kilin ungu sangat marah. Ia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Itu memaksa Longma untuk menggunakan rumus perjalanan dan mendarat dengan kaki belakangnya. Semua orang tercengang dan tercengang. Longma adalah salah satu dari jenisnya. Ia berkata tanpa malu-malu, apakah kalian lihat itu? Aku bisa berlari lebih cepat darimu dengan dua kaki. Jika kamu begitu hebat, larilah dengan kelima kakimu. Kelompok itu tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, ada orang yang berpihak pada Tyrant dan tunggangannya.
Salah satu dari mereka tidak bisa tidak berkata, orang macam apa yang memelihara kuda? Itu bukan burung yang baik. Aku bisa bilang kamu adalah burung yang baik. Longma mendarat dengan kaki belakangnya dan memiliki pandangan yang sangat luas. Ia berbalik dan menjawab orang itu. Sang kultivator sangat marah hingga bibirnya bergetar. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, sesuatu terjadi di sisi lain yang mengejutkan umat manusia. Itu menarik perhatian semua orang. Gemuruh. Tyrant adalah seorang jenius yang tak tertandingi di generasinya. Dia tak terkalahkan di jalan kuno umat manusia dan tidak pernah merasakan kekalahan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana, dikelilingi oleh bintang-bintang saat dia menyerang tubuh asli Ye Fan. Namun, begitu dia memasuki langit berbintang, dia menghadapi masalah besar. Seluruh langit berbintang sepertinya telah terbakar. Planet yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang berkobar, dan untaian pola dao terjalin di alam semesta. Formasi yang ditinggalkan oleh surga kuno telah dihidupkan kembali. Siapa yang melakukan ini? Seseorang berteriak dalam kegelapan, dan suara dari indera ilahi itu sangat tua. Tyrant menjadi gila. Seberkas ki ungu yang menembus alam semesta mengalir keluar dari atas kepalanya. Rambutnya menari-nari tertiup angin. Dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia fana, menghancurkan segalanya saat dia bergegas menuju Ye Fan. Pemimpin muda dari Tyrant Blood of the Firmament telah menjadi raja yang suci. Kekuatan semacam ini membuat orang gemetar. Dia pasti bisa menyapu semua wilayah, dan bahkan Grid Sage biasa pun harus takut padanya. Meteor meledak satu demi satu. Meskipun mereka diukir dengan pola dao kuno, mereka tidak bisa menghentikan gerakannya. Keberanian ilahi sang tiran meruntuhkan galaksi dengan suara gemuruh. Fragmen-fragmen bintang berputar di sekelilingnya. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Dalam hal kehebatan pertempuran saja, sulit untuk menemukan tandingan di generasi yang sama. Boom! Dia menembus langit berbintang, dan bayangan kepalan tangan yang gemilang terbang ke arah Ye Fan. Rasanya seperti bintang matahari ungu telah meledak. Cahaya menyilaukan melesat di langit, dan aura kekacauan primitif memenuhi udara. Namun, dalam menghadapi serangan yang bisa menghancurkan langit ini, Ye Fan duduk bersila di langit berbintang. Dia tidak berdiri dan hanya mengangkat tangan kanannya, menekan ke depan. 6 segel larangan abadi. Dia meminjam kekuatan formasi ilahi asal surgawi untuk menampilkan teknik ilahi yang ekstrim ini. Banyak galaksi melonjak dan memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Mereka berkumpul di sekelilingnya dan menekan tubuh tiran bersama-sama. Alam tertinggi dari silsilah guru Tao Yuan tidak menargetkan sumber batu, tetapi sumber dari segala sesuatu. Pada saat itu, belum lagi energi esensi dunia, tambang kuno, dan bahan ilahi, bahkan bintang-bintang dan semua makhluk hidup di langit dapat menjadi sumbernya. Jelas, Ye Fan datang ke wilayah bintang ini dan mengintip ke dalam domain ini. Dia menemukan arah dari alam bapa leluhur dan melampaui buku asal-usul surgawi. Sekarang, dia benar-benar menunjukkannya. 6 segel abadi terlarang dengan paksa menyegel kepalan tangan Raja Tiran. Selain itu, sebuah tangan besar yang terbentuk dari cahaya segala sesuatu menutupi langit dan bumi saat menekan ke arah Raja Tiran. Boom! Ini adalah tabrakan yang mengejutkan dunia. Meteorit, planet, dan bintang-bintang di bawah langit berbintang semuanya melepaskan kemegahan ilahi. Mereka berkumpul ke arah tangan besar Ye Fan dan menekan ke arah Raja Tiran. Setelah serangkaian tabrakan hebat, Raja Tiran meraung dan menghancurkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Saint Fisik, keluar dan bertarunglah. Dia meraung ke arah langit berbintang. Terserah kau. Boom! Seolah-olah seorang dewa menggerakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sinarnya tak terbatas, dan tangannya membentuk jejak reinkarnasi kehidupan dan kematian yin-yang. Bintang-bintang di langit bergerak bersama dengannya, dan semua jenis pola formasi berkedip-kedip. Di langit berbintang, seekor ikan yin raksasa dan ikan yang raksasa terjalin bersama, perlahan-lahan bergerak. Mereka memancarkan aura martabat yang kuno dan luas, seolah-olah mereka bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Ini adalah teknik Ye Fan. Ketika digabungkan dengan teknik asli, formasi besar di langit berbintang berubah menjadi ikan yin-yang. Mereka berubah menjadi sepasang tangan yang perlahan-lahan menekan ke arah Raja Tiran. Adegan semacam ini, kekuatan semacam ini, dominasi semacam ini mengejutkan semua orang sampai mereka tercengang. Kita harus memahami bahwa ikan yin yang terbentuk dari banyak bintang. Sekarang, saat Ye Fan membentuk jejak, ia berevolusi menjadi sepasang tangan besar yang menekan semua makhluk hidup. Chapter 1354 7 Keabadian terlarang. Boom!
Ye Fan membentuk segel hidup dan mati yin yang. Bima sakti tidak terbatas dan tak terbatas. Sepasang ikan yin dan yang sangat besar terjerat dan menutupi Tyrant di bawahnya. Alam semesta seakan terulang kembali. Ekspresi Tyrant berubah. Dia tidak pernah begitu pasif dalam pertarungan satu lawan satu. Pada saat ini, langit runtuh dan langit berbintang runtuh. Dia tidak punya tempat untuk berdiri. Aura ungu melonjak dan melesat sejauh puluhan ribu mil. Dia seperti orang bijak di zaman kuno. Dia memancarkan untaian aura yang tak terduga yang bertentangan dengan langit dan membombardir ikan yin dan yang. Pada saat ini, alam semesta meraung. Dunia seakan-akan baru saja dilahirkan. Semuanya hancur. Kabut kacau memenuhi udara. Cahaya ilahi dan turbulensi ada di mana-mana. Ye Fan menggabungkan teknik asli dan menggunakan teknik rahasianya sendiri untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi. Tubuh Tyrant berguncang dengan keras dan terlempar ke udara. Seolah-olah dia bertarung melawan kehendak seluruh alam semesta. Crack! Tyrant terlempar ke tempat yang tidak diketahui. Dia menabrak sebuah meteor super. Armor logamnya hancur, tapi dia tidak terluka. Dia masih sekuat iblis. Rambutnya berkibar-kibar tak karuan, dan cahaya ungu di matanya seperti lautan, dalam dan luas. Ketika dia menatap seseorang, itu bisa menelan pikiran mereka, dan itu sangat menindas. Tyrant tidak terluka. Meskipun dia sedikit malu dengan serangan Ye Fan, dia tidak terluka. Sebaliknya, banyak meteor meledak satu demi satu. Tyrant sangat berani. Formasi sisa yang ditinggalkan oleh surga kuno tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saint Fisik, bahkan jika Anda luar biasa dan telah membuat formasi kuno, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Dalam menghadapi kekuatan absolut, segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Anda tidak bisa melakukannya. Tyrant meraung dan menunjuk ke arah Ye Fan. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia bersiap untuk membunuh dengan tenang. Mata ungunya gelap dan suram. Dia mencari kesempatan untuk membunuh musuh lamanya. Dia ingin melakukannya dengan bersih dan rapi. Dia ingin menghapus rasa malu karena tidak bisa mengalahkan tubuh Tao. Di bawah langit berbintang, rambut hitam Ye Fan terurai. Matanya dalam dan mendalam. Dia berdiri di sana seperti seorang raja dewa. Sinar cahaya bintang berkumpul ke arahnya. Pada akhirnya, cahaya bintang putih tak terbatas mengalir turun seperti air terjun dan mengalir ke tubuhnya, membentuk samudra cahaya yang luas yang membuat langit berbintang bergetar. Ayo bertarung, aku akan memenggal kepalamu. Tyrant berdiri di atas bima sakti, seluruh tubuhnya bergetar dengan battle intent. Matanya bahkan lebih tajam dari pedang surgawi, memancarkan aura yang bisa melahap gunung dan sungai. Untaian demi untaian fluktuasi merembes keluar, menyebar ke kejauhan. Kerumunan orang bergetar, merasakan tekanan yang luar biasa dari tubuhnya. Hal itu sangat mengintimidasi, dan banyak orang yang hampir berlutut. Ini adalah kebangkitan dari darah tiran tertinggi. Seluruh tubuhnya diselimuti energi ungu, dan sosok besar muncul di belakangnya. Seolah-olah seorang dewa kuno telah menyeberang dari zaman kuno. Kubah surgawi pecah berantakan, bintang-bintang bergetar dengan kacau, hampir jatuh. Sosok iblis hitam di belakang sang tuan menjadi gila, menghancurkan langit dan bumi saat ia membantai ke arah Ye Fan. Di langit di atas dan bumi di bawah, hanya aku yang tertinggi. Sang tuan meraung dengan keras. Rambutnya menari-nari, dan dia menyatu dengan sosok iblis yang sangat besar itu. Dia mengacungkan tinjunya yang kejam, menyapu semua yang dilewatinya. Pada saat ini, seluruh langit berbintang hidup kembali, seolah-olah memiliki kesadaran ilahi. Pola Dao terjalin, menghasilkan jutaan dan jutaan helai cahaya, seolah-olah mereka telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang sangat besar. Alam semesta yang semula gelap kini menjadi hamparan putih yang luas. Kekuatan dari banyak bintang memadat, membentuk sepasang tangan besar untuk Ye Fan. Dia juga mengambil tindakan saat ini, menekan ke arah tuan. Ye Fan dengan jelas berdiri di sana, tetapi ada sepasang lengan cahaya bintang. Seolah-olah mereka melintasi 3000 dunia dan mencapai kedalaman bima sakti, menekan semua hal yang nyata. Teknik kejadiannya luar biasa, memanfaatkan asal-usul segala sesuatu, memungkinkan sungai bintang bergabung dengan tubuhnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dia memiliki jenis kekuatan yang sangat besar. Tangan besar yang terbentuk dari cahaya bintang menghantam ke bawah, dan sosok dewa kuno yang sangat besar itu segera terhuyung-huyung. Sang tuan mengeluarkan raungan panjang, menjadi lebih gagah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka Dao, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Satu revolusi bulan, 10.000 tahun waktu. Sang tuan meraung dengan keras.
Seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol-simbol kuno yang berkedip-kedip dan menyatu dengan sosok besar itu. Seolah-olah makhluk tertinggi yang abadi telah hidup kembali dan menerkam. Dia menghancurkan banyak bintang yang berjatuhan seolah-olah dia bergerak melawan sungai waktu. Dia bergegas ke tempat yang sangat dekat dengan Ye Fan, dan bahkan sepasang tangan ringan yang terbentuk dari cahaya bintang tidak dapat menghentikannya. 7 segel untuk dewa. Ini sebenarnya adalah fluktuasi level Saint King yang paling kuat. Dia hanyalah seorang Saint, namun dia benar-benar menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Itu benar-benar tak terbayangkan. Fluktuasi ini terlalu kejam, dan seluruh bima sakti sangat luas dan kuat. Puluhan ribu pola ilahi menutupi tempat ini, kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Peng! Sang Tuan ditampar oleh sebuah tangan besar, dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar. Darah ungu memercik keluar. Hanya di tempat inilah Ye Fan bisa menyublimkan teknik asalnya. Ini karena ada formasi ilahi asal surgawi di sini, yang membantunya menggunakan teknik rahasia tertinggi ini secara ekstrim. Itu sebanding dengan para leluhur masa lalu di tahun-tahun terakhir mereka. Ini jelas merupakan teknik rahasia tingkat Raja Suci. Sebagai guru Tao Yuan, Ye Fan berdiri tegak di tanah kuno ini, dan teknik asalnya dapat mengejutkan langit dan membuat hantu dan dewa menangis. Itu telah mencapai alam yang ekstrim. Teknik ini dikatakan mampu menyegel makhluk abadi. Meskipun berlebihan, namun hal ini juga menunjukkan betapa menakutkannya teknik ini. Setelah 7 lapisan segel terwujud, ada aura agung yang dapat menekan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bima sakti bergetar, dan cahaya demi cahaya turun, menekan Sang Tuan. Hal itu membuatnya sulit untuk berdiri, dan dia pun terlempar lagi. Darah ungu mengalir dari sudut mulutnya. Tuan terluka. Semua orang terkejut. Dia telah melepaskan segelnya, jadi mengapa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ada formasi surga kuno di sini. Meskipun rusak parah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Raja Suci. Fisik suci berdiri di dalamnya, dan secara bawaan tak terkalahkan. Sebuah suara tua datang dari kegelapan, seperti dering lonceng emas, mengguncang hati dan jiwa orang-orang. Di medan perang, sang penguasa menghadapi penindasan yang mengerikan. Cahaya bintang yang memenuhi langit menekan lapisan demi lapisan, seluas lautan, tak terbatas sejauh mata memandang, dan cahaya putih keperakan tak tertandingi. Ye Fan melambaikan tinju emasnya dan meninju ke bawah. Ini adalah kombinasi dari 7 segel keabadian dan 6 jalur tinju reinkarnasi. Itu menekan Tuan, menyebabkan dia mundur terus-menerus, dan darah ungu berceceran. Pada saat ini, Tuan berada dalam bahaya. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, dia tidak takut dengan metode Ye Fan yang lain, tetapi di tempat ini, teknik asal membuatnya sangat pasif. Gemuruh. Ah! Sang Tuan meraung dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Hantu yang menyatu dengannya terbakar, memancarkan gumpalan cahaya hitam, dan akhirnya memecahkan kepompong besar itu, membunuh sebuah jalan keluar. 6 segel keabadian menekan ke bawah, dan lapisan cahaya bintang ke-6 lebih menakutkan daripada semua yang sebelumnya digabungkan, menyebabkan Sang Tuan terhuyung-huyung dan jatuh lagi, hampir tersegel. Di tempat lain, teknik asal tidak akan begitu kuat, tapi berbeda di sini. Itu bisa beresonansi dengan formasi yang tertinggal di surga kuno, dan itu bekerja bersama. Overlord berlumuran darah, dan tubuhnya hancur. Hantu di belakangnya bahkan tidak bisa muncul, yang merupakan perwujudan dari tinju Tuan yang mencapai titik ekstrim, dan sekarang dia terluka. Segera setelah 6 segel abadi jatuh, cahaya bintang yang luas bertaburan, seperti sungai yang bergelombang, seperti lautan yang menghantam langit, sangat ganas, tetapi juga menyilaukan. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Di langit berbintang ini, Ye Fan berdiri sendirian di galaksi, dan di bawahnya, cahaya ilahi putih keperakan tidak terbatas, menenggelamkan Tuan dan membunuhnya satu demi satu. Untuk pertempuran ini, Ye Fan telah membuat persiapan yang cukup, menangkap beberapa orang suci sebagai penambang, dan meletakkan teknik asal yang tak tertandingi di sini, sehingga dia bisa menggunakan teknik asal. Tentu saja, dalam proses ini, ada juga meteor yang meledak, dan formasi kuno dihancurkan, karena Sang Tuan terlalu kuat. Namun, semua pola formasi yang terkait dengan teknik asal pamungkas tidak terpengaruh, dan Ye Fan melindunginya. Ah! Kondisi Sang Tuan sangat tragis. Setelah 6 segel keabadian jatuh, kulit dan daging di tubuhnya robek, dan tulang-tulang putihnya terlihat. Darah ungu berceceran, dan dia menderita luka yang sangat serius.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekan saya, bahkan jika Anda membuat formasi kuno, saya masih bisa mematahkannya. Matanya bersinar dengan cahaya ungu, dan tidak ada sklera, tidak ada pupil. Mereka menjadi satu tubuh, dan terlihat sangat menakutkan. Dia mengucapkan kitab suci abadi, dan rahasia, pendekar pedang, yang sempurna diaktifkan. Seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang berharga, dan dia hampir seketika pulih, seolah-olah dia memiliki tubuh yang abadi. Selain itu, dia menggenggam kitab suci surgawi Yin tertinggi, kitab suci Dao, darah tiran dari cakrawala, dan kitab suci kuno lainnya. Semua jenis ortodoksi digabungkan menjadi satu, dan dia melepaskan kemegahan yang abadi. Penampilannya bermartabat, dan dia memblokir segel ke-6. Tanpa ragu-ragu, tangan Yevan bergerak, dan dengan bantuan tempat ini, segel ke-7 jatuh. Langit yang luas bergetar, dan sungai bintang-bintang melonjak. Ketika segel ke-7 keluar, itu mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Hal itu disertai dengan gelombang ratapan iblis, dan alam semesta berguncang dengan keras, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah hukum pembentukan kuno, dan melalui bimbingan Yevan, itu berkumpul menjadi 7 segel keabadian, membentuk kekuatan tak tertandingi yang dapat membunuh para dewa dan Buddha. Di langit berbintang ini, banyak formasi kuno yang dihidupkan kembali, cahayanya bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Sebuah diagram abadi Taiji samar-samar muncul, misterius dan menakutkan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk 7 segel keabadian terlalu besar, hampir menyedot semua kekuatan tempat ini. Itu diminta dari formasi kuno, memaksa mereka untuk hidup kembali. Itu mengalir dengan kekuatan yang mengejutkan. Metode yang ditampilkan Yevan berkali-kali lebih kuat daripada 7 segel keabadian yang samar-samar disinggung oleh leluhur generasi keempat Wu Yi. Itu karena lingkungan di sini adalah yang paling cocok, yang sebelumnya diubah oleh Yevan, diatur dengan cermat. Kaca. Beberapa tulang tuannya patah, jatuh 6 kali. Seluruh tubuhnya retak, memperlihatkan tunggul tulang putih. Darah ungu mengalir keluar, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Lapisan demi lapisan cahaya bintang turun, membentuk sangkar putih keperakan. Sepertinya itu akan benar-benar menekannya, menyegelnya di dalam. Kau telah membuatku marah. Makhluk tertinggi dari Tyrant Blood of the Firmament berkata dengan dingin. Hari ini, dia mengalami kemunduran lagi dan lagi. Bukan karena dia bukan tandingannya, melainkan karena dia cemberut secara ekstrim. Lalu kenapa? Yevan tenang dan tanpa beban saat dia berdiri di langit berbintang. Dia seperti dewa yang melampaui 9 langit, seluruh tubuhnya meletus dengan kemegahan yang berharga. Lihatlah saat aku mematahkan formasi dan mengambil kepalamu. Sang Tuan berkata dengan muram. Pada saat ini, dia duduk di sana, membiarkan 7 segel keabadian turun. Cahaya bintang membentuk sebuah penjara, menjebaknya. Aura menakutkan menyelimuti udara. Sosok hitam muncul di depannya, energi iblis meluap ke langit, mengintimidasi ke-6 Dao. Para ahli di langit berbintang semua merasakan gelombang ketakutan, merasakan gelombang kedinginan. Seolah-olah dewa iblis yang paling menakutkan dan jahat telah keluar dari era legendaris, muncul di dunia ini. Kehendak seorang dewa. Yevan tergerak. 2 garis cahaya ilahi yang cemerlang melesat keluar dari matanya, seolah-olah 2 garis petir melesat di langit. Kehendak ilahi siapa itu? Kaisar besar yang mana yang memiliki itu? Chapter 1355 Pikiran-pikiran jahat dewa. Di bawah langit berbintang, semua orang gemetar. Bulu kuduk semua orang berdiri. Makhluk jenis ini terlalu langka, dan tidak banyak yang pernah terlihat sejak zaman kuno. Selain itu, mereka semua adalah makhluk mengerikan yang sulit untuk dihadapi. Sosok hitam ini sangat tidak jelas. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia berjalan dari era legendaris, membawa jenis perubahan besar, serta jenis perasaan jahat yang menentang surga. Kehendak dewa dikabarkan sebagai kehendak jahat yang dihasilkan setelah kematian dewa dari 9 surga. Hal ini bertentangan dengan dewa-dewa tertinggi dan orang-orang suci ketika mereka masih hidup, memiliki sifat iblis yang paling menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan membawa kehendak seorang dewa pada dirinya. Dia sebenarnya bersama dengannya, hidup berdampingan dengan damai. Betapa menentangnya surga ini. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah mendengar tentang orang normal yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan kehendak jahat seperti ini. Hal ini menentang akal sehat, membuat semua orang merasa ngeri dan merasa bahwa hal ini tak terbayangkan. Sementara itu, kehendak dewa ini sangat kuat. Itu bisa dikatakan sangat jahat dan jahat, melepaskan aura yang menjijikkan.
Garis-garis cahaya gelap berputar di sekeliling tubuhnya seperti lingkaran cahaya kematian. Ketika ia muncul, bahkan langit berbintang pun bergetar. Gelombang energi yin yang kuat menyelimuti kubah langit ini, seolah-olah pisau panjang yang paling tajam dan paling terang mengikis tubuh semua orang. Banyak rambut halus orang yang rontok, tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa. Fluktuasi yang kuat menyebar. Semua orang merasakan gelombang tekanan. Ini adalah kehendak dewa yang dihasilkan selama era kuno. Itu bukan dari era kuno baru-baru ini, juga tidak jauh dari era kuno. Jika tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan seperti ini. Seorang penatua berkata, berdasarkan kekuatan, ini memang benar. Namun, jika situasinya khusus, maka sulit untuk menentukannya. Sesepuh lain berbicara, menunjukkan ekspresi serius. Kaisar kuno yang hebat atau kaisar kuno memiliki kontribusi besar bagi rakyat jelata. Setelah meninggal, mereka akan selalu dikenang oleh orang lain. Kekuatan iman dari semua orang dapat membantu mereka membentuk pikiran jahat. Ini adalah alasan mendasar bagi lahirnya kehendak dewa. Dari sudut pandang tertentu, kaisar-kaisar agung yang paling banyak dibicarakan oleh semua orang pasti akan menjadi yang paling berkuasa begitu wasiat dewa lahir. Jika mereka meninggal terlalu lama, dilupakan oleh semua kehidupan, atau ras mereka sendiri telah lama dimusnahkan, maka jumlah orang yang membicarakan mereka akan berkurang. Bahkan jika kehendak dewa lahir dalam keadaan khusus, itu tidak mustahil untuk ditangani. Tidak semua kaisar kuno akan menghasilkan wasiat dewa, kecuali jika wasiat mereka sebelum kematian terlalu dalam dan ada semua jenis karma yang rumit. Wasiat dewa ini tidak bisa dikatakan sebagai yang terkuat, tapi masih jauh lebih kuat dari tiran. Itulah mengapa beberapa tokoh generasi yang lebih tua menyimpulkan bahwa dia adalah kehendak jahat tertinggi dari era primordial. Ye Fan menatap bayangan hitam itu. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan kehendak dewa, dan dia bahkan telah bertarung melawan berbagai pahlawan sebelumnya. Dia tahu betapa menakutkannya makhluk ini. Kehendak dewa ini tidak bisa dikalahkan dengan paksa. Bagaimanapun, itu terbentuk dari kehendak jahat kaisar kuno yang tersebar. Jika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia bahkan mungkin menjungkirbalikkan langit berbintang. Jika aku bisa membangkitkan kehidupan masa lalunya dan membangkitkan niat baiknya, itu akan runtuh dengan sendirinya. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia ini, kehendak dewa paling takut pada kesengsaraan petir dan kekuatan yang ekstrim lainnya. Sayangnya, dia tidak berada di tahap kesengsaraan, jadi tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Fisik suci, apa menurutmu kamu bisa menjebakku hanya dengan formasi mantra? Hancurkan. Sang tiran meraung. 7 segel untuk dewa sudah mendarat. Cahaya bintang yang tak berujung membentuk sebuah sangkar, menyegelnya di dalam. Tubuhnya berlumuran darah ungu, dan tulang-tulang putihnya dapat terlihat dengan jelas. Kehendak dewa berdiri di sampingnya. Meskipun ada cahaya bintang yang tak ada habisnya, tempat di mana dia berdiri menjadi redup dan buram. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Fan. Mata macam apa itu? Mereka tanpa ampun, dingin, dan dipenuhi dengan hawa dingin kematian. Seolah-olah iblis dari zaman kegelapan telah turun dan muncul kembali di alam semesta yang tak terbatas ini. Hal itu membuat orang merasa putus asa. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan tiba-tiba alam semesta yang tak terbatas berguncang dengan keras. Aura kekerasan mengalir, dan semua orang di langit berbintang merasakan kedinginan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kehendak dewa ini agak istimewa. Kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai zamannya. Kekuatannya aneh, dan sulit untuk dinilai. Suara tua dari sebelumnya berbicara lagi. Ini tidak mungkin bencana buatan manusia, kan? Orang tua lainnya sangat khawatir. Kehendak dewa bergerak. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan Yin Qi memenuhi langit. Itu benar-benar secara langsung menyebarkan cahaya terang matahari, bulan, dan bintang-bintang, mengembalikan mereka ke kegelapan. Sebuah suara keras terdengar. Dalam sekejap, niat membunuh menyelimuti langit dan bumi. Alam semesta tampak tiba-tiba menjadi gelap, dan semua jenis cahaya bintang tertutupi oleh niat jahat itu. Dia seperti iblis yang menyeberang dan menguasai segalanya di sini. Fisik ilahi, Anda menggunakan formasi untuk menjebak saya. Sekarang setelah itu rusak, saya ingin melihat di mana Anda bisa bersembunyi. Hari ini, aku tidak peduli tentang apapun, hanya hidup dan mati. Mata Tyrant dingin, dan niat membunuh terungkap. Hanya satu orang yang bisa selamat dari pertempuran ini. Mereka adalah musuh lama, dan salah satu harus jatuh. Hanya dengan begitu barulah bisa ada kesimpulan. Ye Fan berdiri di langit berbintang, dikelilingi oleh sungai bintang.
Daerah tempat dia berada sangat ilahi dan sakral, penuh dengan aura maskulin. Karena dia harus berurusan dengan kehendak dewa, dia sangat takut. Bunuh. Tyrant meraung, bergegas maju bersama dengan Master Iblis. Mereka berubah menjadi dua garis cahaya, mengoyak alam semesta, dan bahkan energi yang kacau terguncang. Taiji melahirkan Yin dan Yang. Ye Fan berteriak. Dengan goyangan tangannya, dia membuang bendera yang telah dia ukir satu demi satu, menikamnya ke langit berbintang untuk meningkatkan kekuatan formasi. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menggunakan teknik asal, mengaktifkan formasi kuno yang sangat besar di bawah langit berbintang. Dia menggunakan hukum teknik asal mulai yang paling utama, dan semuanya menjadi hidup, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang, hingga debu di alam semesta. Formasi sisa yang ditinggalkan oleh surga kuno berkedip-kedip, dan area yang secara khusus disiapkan Ye Fan menjadi lebih mempesona. Diagram langit Taiji yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Di dalamnya, matahari dan bulan berotasi, dan ada meteorit yang membentuk bentuk naga. Mereka membentuk diagram abadi, dan pada saat ini, diagram tersebut mengeluarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dunia berubah, matahari dan bulan bergeser, dan bintang-bintang bergerak. Ye Fan menggunakan teknik asal yang luar biasa untuk memisahkan langit, memisahkan iblis dan tiran. Formasi berubah, bintang-bintang bergerak, laut mengering, dan bintang-bintang berubah menjadi debu. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah mengalami perubahan yang menakutkan yang berlangsung selama zaman kuno. Kurva Yin dan Yang yang dibentuk oleh meteorit membagi langit menjadi dua, berubah menjadi wilayah ikan Tai Yin dan wilayah ikan matahari. Mereka saling terkait satu sama lain, dan keduanya berputar satu sama lain. Tiran terisolasi di wilayah ikan Yin, sementara kesadaran dewa terisolasi di wilayah ikan Yang. Mereka terisolasi dan dikepung secara terpisah. Boom! Keberadaan seperti Master Iblis mengambil satu langkah maju, dan seketika, cahaya bintang meredup, dan energi yang menurun tajam. Bahkan jika formasi itu bisa membunuh Saint Kings, itu tidak bisa langsung menekan iblis ini. Kesadaran dewa siapa ini? Itu sangat kuat. Mungkinkah itu lahir di zaman kuno? Zaman kuno yang dibicarakan oleh para orang suci di langit berbintang sama sekali berbeda dari zaman kuno yang dibicarakan oleh manusia dan kultivator muda. Hanya ada satu Kaisar Azure di zaman kuno. Ini. Mungkinkah itu terbentuk dari pikiran jahatnya? Semua orang takut dan berdiskusi secara rahasia. Kesadaran dewa ini tidak sederhana, dan itu berkali-kali lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Itu sulit untuk dihadapi. Dengan raungan, iblis itu melangkah maju dengan tenang seperti bayangan seorang kaisar kuno. Tekanannya mencekik, dan kaki banyak orang gemetar. Mereka mau tidak mau ingin berlutut. Tahan, kamu tidak boleh berlutut. Ini hanya pikiran jahat kaisar, makhluk yang paling jahat. Anda tidak bisa diintimidasi oleh auranya. Kaisar kuno perlu disembah, tetapi iblis semacam ini, yang merupakan kebalikannya, tidak layak untuk disembah. Wenglong. Sebuah kuali kecil keluar dari sela-sela alis Ye Fan dan dengan cepat membesar. Guntur bergemuruh di dalam, dan kabut melonjak. Itu melepaskan kekuatan kesengsaraan surgawi, mengejutkan kesadaran dewa di tempat. Dia dengan cepat berhenti. Kuali Ye Fan berbeda dari yang lain. Kesengsaraan surgawi yang dialaminya terlalu menakutkan. Setiap kali mengalami kesengsaraan, beberapa pola akan tertinggal di atasnya, dan itu adalah kumpulan petir. Sekarang, bunga-bunga, burung, ikan, serangga, matahari, bulan, bintang, dewa-dewi, dan lainnya semuanya terukir di atas kesengsaraan surgawi. Mereka mengandung jenis aura yang ekstrim. Begitu banyak kesengsaraan surgawi yang berbeda dari yang lain, dan bahkan kaisar muda telah keluar untuk menaklukkan mereka. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kesengsaraan petir itu. Aura yang ditinggalkan masih membuat kesadaran para dewa merasa takut. Namun, iblis itu hanya berhenti sejenak dan segera bergerak maju lagi. Aura yang ekstrim dari kesengsaraan petir tidak bisa menghentikannya. Dia tak kenal takut. Mungkinkah ini benar-benar kehendak ilahi Kaisar Hijau? Itu terlalu kuat. Hanya pikiran jahat yang dihasilkan oleh makhluk tertinggi di zaman kuno baru-baru ini yang berani melawan kesengsaraan petir. Tidak, Kaisar Hijau baru saja meninggal 10.000 tahun yang lalu. Tidak mungkin kehendak ilahi muncul. Mungkinkah itu kehendak ilahi Kaisar Agung Buddha Amitabha? Beliau berkhotbah di beberapa wilayah bintang kuno, dan siapa yang tahu berapa banyak orang di dunia ini yang membicarakannya. Jika dia menghasilkan kehendak ilahi, bahkan jika dia bukan yang terkuat dalam sejarah, dia tidak jauh dari itu. Air dari Kaisar Agung Buddha Amitabha terlalu dalam.
Saya harap tidak akan pernah ada informasi tentang dia. Kehendak ilahi ini sangat menakutkan, tapi seharusnya bukan dia. Mereka berdua dengan cepat berhenti berbicara dan terdiam. Sementara itu, yang lain sangat gugup dan memperhatikan medan perang. Tiran itu terjebak di wilayah Yin. Iblis itu berdiri tanpa rasa takut di wilayah Yang. Dia menerima pembaptisan bintang-bintang dan membiarkan guntur di dalam kuali mengaum tanpa henti. Situasi saat itu sangat kritis. Bayangan yang menakutkan ini sangat kuat dan benar-benar melampaui harapan semua orang. Itu tak terduga dan membuat semua orang suci gemetar ketakutan. Mengumpulkan yang untuk menjadi dewa, ada wujud di dalam dewa. Bentuk lahir dari matahari, dan matahari lahir dari bulan. Mengumpulkan yin menjadi bentuk, ada roh di dalam bentuk. Suara nyanyian bergema di langit berbintang. Ye Fan duduk bersila di Yang Qi dan melantunkan kitab suci, yang menyebar ke seluruh wilayah bintang. Bayangan iblis itu tiba-tiba bergetar dan kebingungan seolah-olah sangat tergerak. Kitab suci keselamatan. Ini adalah kitab suci kuno keselamatan yang lengkap dan tanpa celah. Itu adalah salinan lengkap yang diperoleh Ye Fan di bumi. Ini adalah kitab suci tertinggi yang secara khusus diciptakan untuk berurusan dengan kehendak ilahi dan roh yin. Itu memiliki efek ilahi. Kebanyakan orang berpikir bahwa itu tidak berguna dan itu bukan kitab suci yang abadi. Bahkan, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kitab suci orang-orang suci. Namun, Ye Fan telah mengalami banyak hal dan hari ini, dia tidak berpikir demikian. Ini mungkin adalah kitab suci yang sangat penting yang diturunkan oleh Yang Mulia Tao tertinggi di sisi lain langit berbintang, makhluk surgawi harta karun Numinus. Makhluk surgawi harta karun Numinus adalah salah satu dari 3 yang murni dalam Taoisme. Tidak ada yang tahu kapan dia mulai atau periode mana dia meninggal. Itu sudah sangat lama sehingga tidak ada yang bisa menjelajahinya. Generasi selanjutnya berpikir bahwa kitab suci ini tidak berguna, mungkin karena tidak bersinar di era ini. Ye Fan pernah memikirkannya dengan hati-hati. Di era mitologi, ada beberapa generasi yang mulia Tao yang melakukan segala macam upaya yang tak terbayangkan dalam mengejar metode keabadian. Misalnya, mengubur mayat untuk mengubah dan menghasilkan roh-roh spiritual. Misalnya, mengubur mayat dari kehidupan masa depan dan mengukir segel samsara. Semua ini mungkin ditekan oleh kitab suci keselamatan. Ini adalah kesimpulan yang belum matang yang Ye Fan dapatkan setelah mempelajari kitab suci ini selama bertahun-tahun. Jika memang demikian, signifikansi dan pentingnya kitab suci ini pasti akan mengejutkan dunia. Makhluk surgawi harta karun Numinus adalah sosok sebelum era mitologi. Dia pasti telah menyimpulkan sesuatu dan meninggalkan sebuah kitab suci abadi untuk generasi berikutnya karena dia telah menciptakan kitab suci ini dalam waktu yang begitu lama.